Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matiz zahirah wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur kepada Allah, semoga semua yang hadir di tempat ini dan kita semua yang dimanapun berada, umat Rasulullah SAW, semoga semuanya ditetapkan iman Islamnya oleh Allah. Semoga semuanya yang sedang kurang sehat disehatkan Allah, diafiatkan oleh Allah, selamat lahir batinnya di hadapan Allah, selamat dunia alam barzah akhiratnya, dan semoga anak keturunannya soleh-solihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman 26 itu ya. Halaman 20 paragraf kedua. Warawa Abu Sa'idin Al-Khudri itu ya. Sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Warwa dan meriwayatkan, biasanya waruwiya. Nah, kalau yang ini warawa. Warawa dan meriwayatkan Abu Sa'idin Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'idin Al-Khudri. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah. Terima kasih Bu Hajarina. Abu Sa'id Al-Khudri, sudah ya. Annan nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ro'a melihat, ro'a melihat, unasan, unasan, manusia, manusia. An-nasu satu manusia, tapi unasan banyak manusia. Yadhakuna mereka tertawa. Yadhakuna, dotnya sukun. Yadhakuna mereka tertawa. Kalau dot sukun itu bukan huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan, nggak boleh ada e-nya. Yad nggak boleh ada e-nya, harus ditahan. Yadhakuna, gitu ya. Mereka tertawa.
Faqala, maka baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, ama, aduh celaka, ama, aduh celaka, innakum, sesungguhnya kalian, ama, aduh celaka, innakum, sesungguhnya kalian, lau aktsartum, jika memperbanyak, mizikri, dari mengingat. Zikir itu artinya ingat. Mizikri, dari mengingat. Hadimil ladzati, yang menghancurkan kelezatan. Hadimil ladzati, di atas lam yang kedua ada tasydid, yang di atas zal juga ada tasydid. Hadimil ladzati, yang menghancurkan kelezatan. Lasyagolakum, la-nya pendek, pasti. Lasyagolakum, pasti akan menyibukkan kalian. Lasyagolakum, pasti akan menyibukkan kalian. Amma, dari apa-apa. Ro'a, yang aku lihat. Ro'a, yang aku lihat. Summa, kemudian. Summa, kemudian. Qala, baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian. Zikru, mengingat. Zikru, kafnya sukun. Zikru, mengingat. Hadimil ladzati, penghancur kelezatan. Yakni, yaitu al-mauta, yakni yaitu al-mauta, kematian. Summa, kemudian, qala, baginda bersabda. Summa, kemudian, qala, baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratan min hufarin niran, hufarin nar. Innamal qabru, sesungguhnya kubur itu.
Raudhatun, satu taman. Raudhatun, satu taman. Min riyadil jannati, dari taman-taman surga. Min riyadil jannati, dari taman-taman surga. Au hufratan, atau jurang. Min hufarin nari, min hufarin nari, dari jurang-jurang neraka. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca bahasa Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Abu Sa'idin Al-Khudri anna nabiyya sallallahu ra'a unasan yadhakuna faqala ama innakum law aktsartum min dzikri hadimil ladzati la syagalakum amma ra'a thumma qala aksiru dzikra hadimil ladzati ya'ni al-mauta thumma qala innamal qabru rawdatun min riyadil jannati au hufratan min hufarin nari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan, disucikan, dicahayakan oleh Allah. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu melihat manusia-manusia sedang tertawa terbahak-bahak. Yadhakuna, dohak itu artinya tertawa terbahak-bahak ya. Bukan tabassam. Kalau tabassam itu senyuman yang manis ya. Tapi kalau yadhakuna, ketawanya terbahak-bahak, ngeklek, ketawanya terbahak-bahak. Baginda Rasul melihat manusia sekumpulan sedang tertawa terbahak-bahak. Faqala, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aduh cilaka 12. Aduh cilaka. Kalau kalian tahu ya, innakum law aktsartum min dzikri hadimil ladzati, sesungguhnya kalian jika kalian memperbanyak mengingat apa yang menghancurkan kelezatan-kelezatan ya, la syagalakum amma ra'a, maka niscaya kalian pasti akan sibuk ya, tidak seperti bagaimana yang aku lihat sekarang. Sibuk mempersiapkan diri karena sebentar lagi mau mati. Karena hadimil ladzat, penghancur kelezatan itu kematian. Sedangkan kematian itu waktunya dekat, nggak jauh. Ya. Kalau kalian memperbanyak mengingat mati, pasti kalian akan sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang apa aku lihat sekarang ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikru hadimil ladzat."
banyak-banyaklah kalian semua itu mengingat penghancur kelezatan, yaitu artinya mati. Kemudian bersabda, innamal qabru raudhatan min riyadil jannah. Kuburan itu taman dari taman-taman surga, atau jurang dari jurang-jurang api neraka. Bisa jadi kubur itu menjadi satu taman bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Taman-taman surgawinya Allah, atau kubur itu na'udzubillahi min dzalik menjadi jurang dari jurang-jurang api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya bagaimana? Di dalam hadis ini yang pertama, jangan banyak tertawa terbahak-bahak yang menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah tertawanya terbahak-bahak, biasanya lupa sama Allah. Maka ada satu kiai guru kami itu kalau ketawa terbahak-bahak sih enggak, tapi cuma sekali ketawanya. Yang lain ketawa hahaha, beliau sih enggak, haknya itu cuma sekali, ha gitu doang. Ini menunjukkan ketika santri kan malah ketawa, kiainya ketawanya begitu, bener nggak? Santri pertama kali tahu kiainya ketawanya cuma sekali, ya ikutan ketawa jadi. Tapi setelah dijelaskan oleh kiai apa yang menjadi tujuannya, kenapa ketawanya haknya cuma sekali, nggak sampai banyak. Kalau ha jadinya tertawa terbahak. Tapi kalau hak sekali, kemungkinan lupa kepada Allahnya kecil. Paham ya? Kalau ha dia ingatnya kepada apa yang ditertawainya, lupa sama Allah. Makanya beliau salah satu riyadhahnya agar tidak banyak tertawa terbahak-bahak. Kalau ketawa walaupun suaranya keras, tapi cuma sekali, haknya. Ya, ketawa nih, ha. Beliau sih, ha, gitu doang. Ya. Tapi senyum, habis itu senyum. Ya. Jangan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena tertawa terbahak-bahak dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat mengeraskan hati. Orang yang tertawa terbahak-bahak hatinya gampang keras. Ya. Kalau hatinya sudah keras, gampang mati. Sulit untuk menerima hidayah, ilham, taufik, nasihat-nasihat, ya. Kalau hatinya sudah keras atau mati, naudzubillahi min dzalik. Ad-dhahak, tertawa terbahak-bahak itu qaswatul qulub, menjadikan hati itu menjadi keras. Ya, lebih keras daripada batu, sehingga untuk dimasuki cahaya ilahiyah susah. Dimasuki hidayah, ilham, cahaya-cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ke hatinya, baik itu dari nasihat-nasihat, sulit masuknya. Ya. Jadi hati-hati kalau ketawa ya seadanya, tapi jangan sampai lupa kepada Allah. Apalagi kalau udah 17 Agustusan lomba, betul nggak? Yang ada ketawa terbahak-bahak tuh lupa sama Allah. Dan kalau orang banyak melakukan semacam itu, nanti hatinya keras. Na'udzubillahi min. Maka yang harus kita perhatikan, ayo mulai dari sekarang, kalau ketawa jangan sampai lupa sama Allah. Artinya tertawa boleh, tapi jangan terbahak-bahak. Makanya dinamain terbahak-bahak. Jangan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tertawa tapi tabassam, hanya sekedar terlihat senyumannya yang kelihatan giginya. Ya, enggak sampai ha gitu. Yang kedua, apa yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita banyak-banyak mengingat mati. Artinya kalau orang itu lupa sama mati, nggak ingat sama kematian, artinya orang itu sudah dibisikin iblis syaitan.
sudah dibuat lupa terhadap waktu kematian datangnya itu tanpa melihat sehat, sakit, sibuk apa enggak, kaya apa miskin, waktunya kapan, enggak ngeliat. Ya. Jadi yang bikin orang lupa untuk mengingat kematian adalah iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Ya, artinya kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Itu yang kedua. Orang-orang itu, manusia itu sering dibuat oleh iblis menjadi tulul amal. Apa itu tulul amal? Tulul artinya panjang, amal artinya angan-angan. Bukan amal itu pakai ain. Kalau amal pakai ain, amal ibadah. Ini pakai hamzah. Tulul amal. Panjang, angan-angan. Dia ngerasa hidupnya masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 1000 tahun lagi, kata penyanyi. Dia merasa hidupnya masih panjang. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kalau kamu sholat, ingat ya, jadikan seperti sholat itu adalah sholat terakhir bagimu di hadapan Allah. Belum tentu kita dapat berjumpa lagi dengan waktu sholat yang selanjutnya. Maka setiap kali dengar azan, alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai ke zuhur. Orang dulu kan begitu, Bu. Azan aja Allahu Akbar, alhamdulillah umurnya nyampe zuhur. Kan gitu ya. Allahu Akbar, alhamdulillah umurnya nyampe asar. Tuh orang tua kita dulu tuh begitu. Kenapa? Karena hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita sholat, rasakan seperti halnya itu sholat terakhir kita. Artinya kita nggak tulul amal, panjang angan-angan. Nggak usah sholat lah, besok juga ada sholat zuhur lagi, udah tinggal dikodok aja besok. Buat apa sholat asar? Ntar aja kalau udah tua lah. Emang hidup kamu sampai tua? Ya. Belum tentu. Bisa jadi 10 jam ke depan, bisa jadi 10 menit ke depan, bisa jadi 10 detik ke depan. Ya, artinya ayo kita ini dipesan oleh baginda Rasul, dinasehati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak mengingat kematian. Kan lagi azan kemarin sudah kami bicarakan ya, kami bahas. Apa? Pada saat azan diusap wajahnya. Orang-orang yang beriman tuh diusap wajahnya, ditandain setiap kali azan. Siapa yang nandain? Malaikat maut, malaikat Israil. Jadi setiap azan diusap muka kita tuh, ditandain. Belum waktunya ya, kan gitu. Ya. Ini juga yang pertama kali menjadi terjerumusnya baginda Nabi Adam alaihissalam dan Ummina Hawa, yaitu diiming-imingi. Apa itu iming-iming itu ya? Dijanjikan oleh iblis itu kalau makan itu buah khuldi jadi kekal. Ya, diiming-imingin begitu. Nabi Adamnya sih nggak kegoda, Ummina Hawanya tergoda, akhirnya, Pak, ayo dong kita makan, ayo dong biar kekal gitu. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kisah Nabi Adam dan Ummina Hawa, ya, yang memakan buah khuldi itu dalam surah Thaha ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau aku tunjukkan pohon kekekalan untuk hidup kekal, kata iblis. Ya, iblisnya ngomong sama Nabi Adam alaihissalam dan Ummina Hawa. Mau enggak aku tunjukkan satu pohon yang kalau kamu makan itu buahnya, maka kamu akan kekal hidup selamanya. Jadi tulul amal nih, panjang angan, ngerasa abadi. Ya. Kemudian wa mulkin la yubla, dan itu kekuasaan yang tidak ada habis-habisnya.
tidak akan musnah, tidak lapuk. La yubla. Ini bisikan iblis nih semacam ini. Akhirnya yang tadinya diperintah oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajar. Jangan kalian berdua wahai Nabi Adam, wahai Ummina Hawa, jangan taqraba, kalian berdua mendekati hadhihi syajar, pohon ini, kata Allah. Boleh silakan menikmati semua fasilitas-fasilitas yang ada di surga. Semua boleh dipakai, semua boleh dimanfaatkan, semua boleh dinikmati. Cuma satu pesan Allah, jangan kau dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ya. Jangankan memakan buahnya, deketin aja nggak boleh. Itu kata Allah. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kalian melakukannya, kalian mendekati pohon ini, maka jadilah kalian berdua sebagai orang-orang yang zalim. Maka doanya begini Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Allah perintahkan jangan dekati pohon ini. Kata iblis, deketin, ambil buahnya, dimakan. Nama buahnya buah khuldi. Ya. Khuldi itu artinya kekal. Wahai Nabi Adam, wahai Ummina Hawa, kalau kau makan buahnya ini pohon-pohon kekekalan nih. Kalau dimakan buahnya kau akan menjadi kekal abadi selama-lamanya, tidak akan mati. Berada di surga ini kekal selamanya. Itu kata iblis. Ya. Maka kita jangan mau diiming-imingi, dijanjikan oleh iblis, ayo kamu tuh masih banyak waktu hidup di dunianya, cari harta sebanyak-banyaknya, nikmatin sebanyak-banyaknya, nggak usah pakai ibadah. Halo? Ya, begitu ngingetinnya tuh. Ya Allah. Padahal dunia itu sebentar sekali, Bu. Ya. Dan kita kalau pilihannya akhirat, dan akhirat itu adalah pilihan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat, kita tuh di dunia seperti lagi ada di dalam cangkang telur kita. Ya, lagi ada di dalam telur. Kalau udah waktunya pecah, mati kita. Ya, artinya itulah kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Baru kita bisa menikmati macam-macam. Di dalam telur sih gak bisa ngapa-ngapain. Ya, seperti di dalam cangkang telur, nggak lama. Tapi kehidupan yang abadi setelah pecah telurnya, artinya kita sudah berpisah antara apa yang jadi jasad lahiriah ini, ruhani kita saja yang kembali kepada Allah. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Jadi jangan jual kehidupan yang kekal abadi dengan kehidupan dunia yang cuma sesaat. Padahal hidup di dunia cuma sebentar, tapi rela untuk dikorbankan itu kehidupan akhiratnya demi kehidupan dunia, kesenangan dunia. Na'udzubillah min. Biarinlah di dunia. Yang penting pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan fitrah. Nggak punya dosa sama sekali. Selamat namanya, amin ya rabbal insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innad daral akhirati lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah betul-betul kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna. Ya, negeri akhirat tuh kehidupan yang sebenarnya. Negeri akhirat tuh kehidupan yang sempurna yang ada di sana. Bukan di dunia, bukan. Kalau di dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan, betul tidak? Sempurnanya kapan? Nanti ketika di akhirat. Kalau di dunia nggak ada yang sempurna, nggak ada. Kecuali Allah.
kecuali baginda Nabi Muhammad SAW sempurna. Selain itu nggak ada yang sempurna, nggak ada. Ya, nggak ada yang sempurna. Maka kalau tidak ada yang sempurna, nggak usah emosi duluan yang keluar. Betul nggak? Dimasakin nasi goreng, namanya juga nasi goreng gosong. Ya. Ketika suami itu disediakan nasi gosong, nasinya nasi goreng, namanya juga nasi goreng, nasi jelek, ya. Nasi goreng, goreng itu kata orang Sunda jelek, betul nggak? Tapi enak, alhamdulillah. Jadi salah satu kuliner Nusantara yang diakui dunia. Oh, luar biasa. Ya, nasi goreng, jadi lapar saya, Bu. Alhamdulillah. Nasi goreng nih, Bu. Gosong, disediain di depan suami. Bagaimana reaksinya si suami? Kalau si suami itu katakan, wah nggak enak, nasinya gosong, berarti yang dilihat cuma kepentingan dirinya, tidak memikirkan perasaan istrinya. Betul nggak? Tapi kalau suami itu berkata, nasi yang gosong tidak akan melukai siapapun juga. Ketika ku makan, ku katakan, nasi ini betapa nikmatnya duhai istriku, ya. Maka akan senang istriku, ya. Tidak terlukai hatinya. Betul nggak? Tapi ada nggak suami yang kayak gitu ya? Disediain mah bakarin roti, ngapa dipanggangin? Ya, panggangin. Gosong roti gosong tidak akan melukai siapapun. Tapi perkataanmu itulah yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Betul? Nah, jadiin status tuh. Roti gosong tidak akan melukai siapapun. Tapi perkataan yang menyakiti hati orang lain itulah yang membuat tidak baik. Betul nggak? Jadi nggak usah disikapi yang macam-macam. Orang besar itu mengecilkan masalah, bahkan menyelesaikan masalah. Orang yang besar di hadapan Allah, yang mulia di hadapan Allah, tidak membesar-besarkan masalah. Justru membersihkan, menyelesaikan permasalahan. Ya, Masya Allah. Gara-gara nasi goreng bisa cerai orang. Betul nggak? Apalagi harta warisan. Luar biasa. Ada yang datang ke rumah, Pak Ustadz, harta warisan Pak, sampai begini. La ilaha illallah, orang tuanya masih hidup udah ngomongin harta warisan. Katanya begini deh, Bu, mau masuk surga nggak? Mau lah Pak Ustadz. Ya udah sekarang jangan mikirin harta dulu, pikirin kesehatan orang tua, kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan orang tua. Nggak usah pikirin harta dulu. Ya. Tapi orang tua pengen dibagi-bagi begini. Iya, apa aja yang dibilang orang tua? Iya. Kalau orang tua tuh yang pertama nggak pernah salah. Yang kedua, kalau salah kembali pada aturan yang pertama. Orang tua nggak pernah salah. Ini kan aturan yang pertama nih. Orang tua tidak pernah salah. Aturan kedua, kalau orang tua salah, kembali pada aturan pertama. Paham ya? Jangan pernah nyalah-nyalahin orang tua. Apalagi orang tua kita beriman pada Allah. Ya Allah. Udah di dunia sih sebentar, jangan emosi melulu yang dikedepankan. Insya. Kemudian yang selanjutnya dipesan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya kuburan itu adalah bisa menjadi dua. Yang pertama, taman surga atau lubang neraka. Itu bagaimana kita menyikapinya ketika kita hidup. Kita mau jadikan apa kubur kita? Apa kita jadikan itu taman surga? Atau kita jadikan kubur kita itu lubang dari lubang-lubang api neraka? Itu pilihannya ketika kita hidup. Kalau kita udah mati nggak bisa lagi. Maka pilihlah yang cerdas. Kalau dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan berghibah, ya sudah jangan berghibah. Bu, ghibah tuh ngomongin orang nih.
70 sholat yang diterima Allah musnah, hancur, hangus, gara-gara sekali ngomongin orang lain. 70 sholat yang diterima, dan 70 sholat yang diterima itu pahalanya pindah kepada orang yang dijelek-jelekin, pindah kepada orang yang diomongin. Nauzubillah ini. Wah, luar biasa. Gara-gara ngomongin orang di tukang sayur, habis pahala 70 sholat yang diterima. Dalam 1 tahun belum tentu 1 sholat yang diterima Allah. Ingat, dalam 1 tahun kita sholat belum tentu 1 yang diterima sholatnya sama Allah. Ini 70, umurnya berapa? Orang dalam 1 tahun aja belum tentu diterima sholatnya sama Allah. Apalagi yang enggak apalagi yang meninggalkan sholat. Artinya nanti bagaimana? Ya kalau dia nggak bisa bayar dengan ibadah sholat yang diterima, dia akan bayar dengan siksa-siksa. Na'udzubillah ini. Maka hati-hati, ngomongin orang aja tuh dosanya sampai segitunya. Sampai diajarkan berulang-ulang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mau bangun dari duduk baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mau duduk juga baca begitu, mau yang gigir tiduran juga baca begitu. Betul? Biar apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan yang ada di luar, yang ada di dalam diri kita, itu semua meleleh. Dengan adanya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka terkaitlah hubungan yang erat antara kita dengan baginda Rasul SAW untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak pernah kita dianggap ghibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baca Bu, karena kita nggak tahu kapan mati kan, betul? Ya Allah. Nah, bagaimana cara kita melihat dan mengetahui kita itu kuburannya nanti jadi taman surga, apa jadi lubang neraka? Ini kita lihat sekarang nih, lagi kita masih hidup. Bagaimana cara melihatnya? Salah satu sisi yang harus kita nilai, kita perhatikan, kita awasi adalah pada saat sebelum tidur dan setelah tidur. Sehari semalam rata-rata manusia tidur itu 6 jam. Betul nggak? Dari 24 jam, kalau dia tidur 6 jam, berarti seperapat hidupnya habis buat tidur. Betul nggak? 24 dibagi 6 itu 1/4. Berarti 1/4 hidupnya, hidup kita nih habis buat tidur. Jadi 1/4 bagian kita lihat dari tidur kita dulu. Sebelum kita tidur, apa kita berwudu, apa sudah sholat isya dulu, apa kita dalam keadaan berwudu tidurnya, dalam keadaan kita berzikir kepada Allah sebelum tidurnya, atau kita main HP, lupa sama Allah, ngomongin orang, mikirin macam-macam selain Allah, selain baginda Rasulullah SAW. Dilihat kita kebiasaan tidurnya bagaimana. Kalau sebelum tidur kita itu lupa sama Allah, jangan harap matinya ingat Allah. Maka sebelum tidur disunnahkan baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ya. Dilihat nih, ayo kita introspeksi semua diri masing-masing. Kami introspeksi, ibu-ibu juga introspeksi, insya Allah. Sebelum tidur tuh kita ngapain selama ini? Kalau kita sebelum tidurnya wudhu dulu, sholat isya, ya. Dalam keadaan berwudhu tidurnya, baca dulu doa macam-macam yang diajarkan baginda Rasul SAW.
baru tertidur, tidurnya dalam keadaan berzikir sebelum tidurnya, ya. Doa-doa yang diajarkan baginda Rasul tidurnya, maka tidurnya itu nanti dilihat oleh Allah raudhah min riyadil jannah atau hufarun min hufarin niran, naudzubillahi min dzalik. Pilihannya di situ kita lihat. Maka doa setelah kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka Allah jelaskan tidur itu gambaran kematian. Kalau orang mau lihat bagaimana nanti matinya, lihat sebelum tidurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang gambarkan, Bu. Ya, Masya Allah. Innallaha yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa pada saat kematiannya dan jiwa orang-orang yang mati dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka Allah menahan jiwa yang ditetapkan baginya kematian dan melepaskan orang yang tidur sampai pada batas waktu yang ditentukan. Kalau Allah mau matikan seseorang itu dalam tidurnya, gampang saja. Nggak usah tinggal dibangunin, nggak usah dibangunin lagi sama Allah. Tidur aja udah selamanya. Mati namanya. Kalau Allah masih pengen dia hidup lagi, dibangunkan, dikembalikan lagi ruhnya. Maka orang yang tidur itu sama dengan orang mati. Kalau kita mau lihat bagaimana mati kita, lihat kita sekarang mau tidurnya bagaimana. Ini Allah yang katakan. Kalau selama ini masih aja ngeliatin HP sebelum tidur, begitu nanti matinya, naudzubillahi min. Maka sudah sekarang jangan jual akhirat yang mahal itu, yang abadi itu, yang penuh dengan kesempurnaan itu hanya dengan gara-gara HP. Dijual negeri akhiratnya gara-gara kesenangan ngeliatin HP doang. Hal yang kecil. Betul enggak? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan, kata Allah, naumakum, tidur kalian itu untuk istirahat. Mati juga buat istirahat, nungguin hari kiamat. Sama. Kalau Allah jadikan tidur untuk istirahat, maka tidur kita harusnya berkualitas. Tidur kita itu harusnya menjadikan tidur itu sebagai ibadah kepada Allah. Bernilai ibadah kepada Allah tidur itu. Ada orang yang tidur merem matanya, tidur jasmaninya, tapi belum tentu tidur pikirannya. Belum tentu tidur perasaannya. Belum tentu tidur kepercayaan keyakinannya. Maka tidur yang berkualitas yang disarankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah tidur yang semuanya tidur. Itu tidurnya berkualitas. Pikirannya tidur, perasaannya tidur, keyakinan kepercayaannya tidur. Yang penting sebelum tidurnya bagaimana? Contoh, ada orang sebelum tidur dia banyak pikirannya karena banyak masalah. Anak belum bayar sekolah, anak dipanggil oleh ketua kepala sekolah bikin masalah. Naudzubillahi min. Kepikiran tuh, walaupun kita tidur, tidurnya sambil bawa pikiran-pikiran itu. Pikirannya belum tentu tidur. Bangun pusing, jadi penyakit. Betul nggak? Karena tidurnya tidak berkualitas, pikirannya nggak tidur. Ada orang yang tidur jasmaninya tidur, tapi perasaannya belum tentu dia tidur. Kenapa? Karena perasaan sebelum tidurnya dia ada perasaan yang bergejolak dulu. Habis diomelin suami, habis tidurnya tuh bawa perasaan. Tahu tidur. Betul?
Tidurnya tuh bawa perasaan sedih tuh. Dan itu tidur yang tidak berkualitas. Bangun tidur pasti pusing, pasti ada masalah, pasti nggak enak badannya. Coba aja. Atau tidur yang belum tentu tidur kepercayaan keyakinannya. Satu masalah, ya, dia yakin terhadap masalah ini. Saya yakin anak saya nggak bersalah kok. Yang bersalah ya orang itu. Iya, tapi kok anak saya yang diomelin. Akhirnya ragu-ragu keyakinannya. Tapi jangan-jangan anak saya yang bersalah nih. Bawa nih keyakinannya, kepercayaannya ini sebelum tidur. Nggak bisa tidur itu kepercayaannya. Walaupun jasmaninya bangun tidur pasti nggak enak badannya. Ada aja yang sakit, ada yang nggak enak. Maka tidur yang berkualitas adalah tidur yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dibagiin dulu ininya. Nah, kita belajar tidur baginda Rasul, insya Allah. Karena tidur bagian dari kematian. Kita jadikan tidur kita berkualitas, insya Allah. Kita satu, kayaknya cukup deh. Nah ini kalau ada yang kurang jelas diperjelas aja nanti ya. Nah kami buat kurungan itu ya, itu doanya yang sekurungan itu aja, yang di dalam kurung. Doanya itu yang ada di dalam kurungan aja. Nah karena mustahil kita itu bisa tidur secara sempurna sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita minta sama Allah biar nggak mustahil, biar tidurnya berkualitas, biar tidurnya itu mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang enggak? Nih, udah dilihat ya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada yang nggak nyata ditebelin, dinyatain sendiri ya. Nih, dari atas kami baca dulu bahasa Arabnya. Idza ataita. Udah kelihatan itu ya. Madja'aka. Seterusnya fatawaddo, itu tuh wau. Fatawaddo. Fatawaddo wudu'aka. Wudu'aka. Sudah? Apa tuh? Iya, wau itu tuh. Fatawaddo wudu'aka lis-sholati. Summat toji'. Habis to, jim, ain. Jimnya kasroh, ainnya sukun. Summat toji'. Ala itu ala syafikal aiman, ala syafikal aiman. Oh iya, terima kasih. Sudah? Aiman sudah. Wakul Allahumma aslamtu nafsi. Allahumma aslamtu nafsi. Nah ini dari wakul nih, Allahumma inilah doanya nih.
Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri wa fawwadtu, itu fa ya, wa fawwadtu amri ilaika, wa fawwadtu amri ilaika. Nah, itu di tengah tuh ada tanda kurung tuh Bu. Nah, itu isi doanya yang itu, yang dikurung itu. Ada ya? Nah, itu tuh doanya itu, tapi pakai bahasa Indonesia. Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Udah sampai situ doanya dari Allahumma sampai arsalta. Jadi idza ataita madja'aka, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwuduklah. Ya, wudu'aka lis-salat, sebagaimana wudukmu untuk mengerjakan ibadah salat. Tsumma toji ala syafiqa, kemudian kamu berbaringlah di atas lambung sebelah kananmu. Artinya tidurnya nyanggigir ke sebelah kanan. Apa itu nyanggigir? Oh, miring. Miring ke sebelah kanan. Waqul, dan katakan olehmu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Sampai situ ya. Baca ini. Artinya tuh, ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu. Ya, kuserahkan urusanku kepadamu. Diri, urusan, kusandarkan kepadamu dengan penuh harap dan cemas. Tiada tempat bersandar dan tiada tempat berlindung dari murkamu kecuali hanya kepadamu. Ya. Kuimani, itu tuh. Kuimani kitabmu yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Baginda Rasul bersabda, fa in mittu alal fitrah. Kalau kalian mati sebelum tidur baca doa ini dalam keadaan berwudu dan kalian baca doa ini, fa in mittu alal fitrah. Kalian mati dalam keadaan fitrah. Matinya dalam keadaan suci, nggak punya dosa namanya. Baik dosa lahiriah, dosa batiniah, semua dosa nggak ada. Karena ini janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tidur, wudu dulu. Seperti wudu kalian mau sholat, kemudian miring ke kanan, baru kalian membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka ilaika. Kemudian amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Kemudian kita baca itu. Jadikan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa atau ucapan yang terakhir. Jadi sebelum kita tidur, doa ini nih, Allahumma sampai arsalta tadi, itu doa yang atau ucapan terakhir kita sebelum kita tidur. Kalau kita melakukan ini,
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji, wa in mitu 'alal fitrah. Kalau kalian itu mati, matinya dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Tuh Bu. Jadi kita nggak tahu nih pikiran kita karena banyak masalah. Kita nggak tahu perasaan kita bisa tidur apa enggak ketika tidur itu. Betul nggak? Kita nggak tahu keyakinan dan kepercayaan kita ikutan tidur apa enggak. Maka kita niatkan menjalankan perintah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama sebelum tidur berwudu seperti wudu sholat. Ya. Yang kedua miring ke kanan. Yang ketiga baca doa Allahumma sampai ilaika sampai arsalta. Ya. Ini jadikan ucapan yang terakhir. Insya Allah. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.